Pemalsuan atau penggandaan paspor dengan modus ingin bekerja di luar negeri ternyata seringkali dilakukan oleh jaringan mafia pengirim TKI dengan cara mengelabui petugas imigrasi. Padahal modus ini beresiko tinggi khususnya bagi calon tenaga kerja Indonesia karena bisa membuatnya jatuh dalam jaringan perdagangan manusia. Bagaimana mencegahnya agar tidak lagi ada jatuh korban? Kami sudah hadirkan di studio Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Roni Sompi. Selamat pagi Pak Roni, terima kasih sudah hadir di Selamat pagi Pak Timothy. Ini penolakan ada beberapa puluh yang ditolak yang kita ketahui dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi kita lihat datanya 1.000 lebih, 1.100 lebih sejak Januari saja, begitu Pak. Apa yang biasa dilakukan, yang dipalsukan, apa data yang palsu yang disertakan biasanya dalam pengajuan ini Pak? Ya, memang kita melakukan pengawasan keimigrasian terutama untuk mencegah terjadinya pengiriman TKI yang unprosedural. Ya. Yang mana mereka bisa saja menjadi calon TKI ilegal di luar negeri. Kita mulai ketika mereka masuk ke pembuatan paspor. Setelah rangkaian persyaratan mereka lalui melalui BNP2 TKI. Ya. Kemudian ada pelatihan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kemudian PPTKIS atau pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta ini kemudian mengurus atau membantu calon TKI itu ke kantor-kantor imigrasi mereka untuk membuat paspor. Maka persyaratan-persyaratan yang sudah kita koordinasikan baik dengan Kementerian Tenaga Kerja dan juga BNP2 TKI itu kita cek kembali. Jadi kadang persyaratan-persyaratan terutama job order ya. Apakah benar ada permintaan tenaga kerja Indonesia dari negara tujuan? Ini yang paling utama sering dipalsukan begitu? Tidak dilengkapi. Oh, tidak dilengkapi? Tidak dilengkapi. Okay. Sehingga kalau tidak dilengkapi ya kita tolak. Kalau dipalsukan juga kan kita koordinasi. Secara online kita punya hubungan dengan BNP2 TKI sehingga BNP2 TKI itu memberikan daftar kepada kita sekaligus rekomendasi. Ya mereka juga menerbitkan surat rekomendasi kepada calon tenaga kerja Indonesia yang sudah melalui prosedur untuk ditempatkan di luar negeri. Ini karena setiap tenaga kerja Indonesia itu memang sudah harus ada job yang jelas begitu, maksudnya akan diterima di tempat yang jelas. Betul. Sebelum dikirim begitu ya, bahkan sebelum membuat paspor begitu ya. Ya betul sekali. Jadi persyaratan-persyaratan itu sudah harus dicukupi sebenarnya. Nah informasi kepada calon tenaga kerja Indonesia ini yang memang perlu kita berikan secara masif ya. Bantuan Kompas ini saya kira sangat baik sehingga masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri mereka paham apa yang harus mereka cukupi sehingga mereka lengkap. Kemudian kita bisa melindungi mereka di luar negeri dari upaya-upaya yang memperdaya mereka ketika mereka bekerja di luar negeri. Sudah lengkap saja, visanya sudah lengkap, paspor juga benar. Job order juga ada. Job order juga ada. Belum tentu juga mereka kemudian tidak mengalami hal-hal yang merugikan mereka. Oke, ini berarti setiap tenaga kerja kita yang akan berangkat ke luar negeri harus tahu dulu ya apa yang mereka butuhkan, apa yang harus mereka lengkapi. Karena ya mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Bisa saja pemberi kerja pun belum tentu dalam niat yang baik begitu ya. Ya kembali kita tidak menuduh semua begitu, tapi kita tidak tahu kalau ya dalam tanda kutip sialnya mendapat seseorang yang berniat jahat yang ternyata akan menjerumuskan kepada arah yang salah, bukannya mendapatkan pekerjaan malah terjebak dalam perdagangan manusia. Seluas apa modus seperti ini Pak? Sebanyak apa orang yang mempraktekkan hal ini bahwa menjanjikan pekerjaan tapi akhirnya malah memperdagangkan manusia khususnya tenaga kerja kita? Ya, modus operandi itu bermacam-macam. Kadangkala mereka wisata. Kalau untuk negara ASEAN kita kan bebas visa kunjungan. Sehingga ketika calon tenaga kerja ini kemudian berpura-pura untuk melakukan kegiatan wisata di Malaysia, Singapura atau negara ASEAN lainnya, nah kita harus waspada. Sebenarnya mereka ini harus memahami apakah mereka ini masuk dalam jebakan sindikat tenaga kerja internasional yang ingin menjadikan mereka
korban tindak pidana perdagangan orang. Ini kan yang perlu diwaspadai. Ketika mereka dijanjikan sesuatu bahwa yang penting mereka berangkat dulu ke luar negeri, nanti kita carikan pekerjaan. Nah, di sini ada sebuah ketidakpastian. Nah, oleh karena itu imigrasi saya kira merupakan gerbang terakhir sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Ya, kami kan berada di pintu gerbang, baik di bandara, pelabuhan, juga pos lintas batas negara. Bagaimana pejabat imigrasi juga memahami calon-calon tenaga kerja Indonesia ini dari profilingnya dia. Kita bisa lihat, kita mencoba memberikan kenyamanan kepada mereka kalau mereka betul-betul ingin bekerja. Artinya kita pastikan. Permudahkan lah begitu kalau memang sudah jelas gitu ya. Kalau sudah jelas. Tapi kalau mereka masuk di dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang kan kasihan. Nah, modus operandi kunjungan wisata bisa terjadi. Modus operandi lain itu biasanya dia umroh. Ini kalau ke Timur Tengah, ya. Tapi setelah umroh dia tidak kembali. Nah, ini seyogyanya Biro Perjalanan ini punya tanggung jawab bahwa yang berangkat umroh dan yang kembali umroh itu sama jumlahnya. Kalau tidak sama jumlahnya karena kelalaian mereka, ya ini kan atau ketidakberdayaan mereka mengawasi, kan perlu dikoordinasikan. Karena kita kan punya perwakilan di luar negeri sebelum berangkat ke Indonesia. Begitu juga sampai di Indonesia, seyogyanya mereka menyampaikan baik kepada kami, Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga kita bisa berkoordinasi dengan negara tempat mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar negeri tersebut. Mereka yang ditolak saja sejak Januari sampai Maret ini sekitar 1.100 lebih. Ini permohonan yang ditolak nih. Kalau ya, seperti dikatakan Pak Roni tadi, mereka yang menggunakan modus ingin bertamasya tapi melanggar masa tinggal dan tidak kembali ke Indonesia, baik itu di kawasan ASEAN maupun Timur Tengah, sebenarnya sebanyak apa sih, Pak Roni? Terdeteksi tidak kira-kira sebanyak apa sebenarnya yang melakukan modus seperti itu? Ya tentu kita melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ketika pencegahan. Untuk pemberangkatan ketika sudah sampai di bandara maupun pelabuhan dan pos lintas batas ini tercatat ada 182. Artinya setelah kita cegah ya dalam pembuatan paspor masih ada yang lolos. Nah, dia buat paspor ya. Tapi kemudian pada saat dia akan berangkat melalui tempat pemeriksaan imigrasi di bandara, pelabuhan, atau pos lintas batas, kita menemukan lagi. Ada kejanggalan begitu? Ada kejanggalan. Nah ini bukan kita mencegah mereka untuk mendapatkan kesejahteraan di luar negeri, tapi lebih kepada upaya kita mencegah mereka masuk dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang. Nah ini maksimal yang bisa dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Artinya catatan tadi ada 182 yang mampu kita cegah setelah sudah kita cegah yang pertama di pembuatan paspor itu. Tapi ternyata masih ada juga yang dicegah pada saat di gerbang lah begitu ya, pada saat gerbang yang akan keluar dari Indonesia begitu ya. Mungkin saja, ini kan seperti gunung es. Itu faktanya. Tapi mungkin saja ada yang sempat lolos. Karena kita kan jalan tikus banyak. Ada yang juga melakukan perjalanan ke luar negeri tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi di mana petugas imigrasi ada. Jalur laut dan lain-lain. Gitu. Kenapa? Karena mereka dikoordinir oleh sindikat-sindikat yang memang memanfaatkan ketidaktahuan calon-calon tenaga kerja Indonesia ini. Apa implikasinya buat mereka yang keluar secara ilegal tadi yang disebutkan Pak Roni, keluar secara ilegal ingin masuk kembali ke Indonesia, apakah memang akan sulit bagi mereka untuk kembali, terutama mereka tidak memiliki surat-surat, apalagi kalau mereka memang tidak memegang paspor sama sekali. Kalau maksudnya begini, kalau seseorang ingin karena ingin mendapatkan kesejahteraan akhirnya nekat mencari pekerjaan di luar negeri, katakanlah di negara-negara ASEAN, tapi keluar tidak dengan surat-surat yang resmi seperti paspor, dan keluarnya pun tidak melalui jalur-jalur resmi atau gerbang-gerbang resmi, apa dampaknya terhadap mereka? Ya sebenarnya kalau ancaman pidana itu untuk mencegah agar mereka tidak menjadi korban, itu kan ada. Ya ancamannya bisa sampai 5 tahun, apalagi yang mengkoordinir mereka.
Tapi dampak yang paling parah adalah penderitaan mereka sebenarnya. Ketika mereka masuk di dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang, kemudian mereka seperti dijual beli. Ya, bukan mereka memiliki sudah memiliki kompetensi, kemudian memiliki hak yang kuat yang bisa dibantu oleh pelaksana penempatan tenaga kerja swasta ini, tapi kita kesulitan untuk mencari informasi mereka ketika mereka masuk dalam jalur-jalur yang tidak terawasi oleh negara. Termasuk pada saat mereka menemui masalah di sana, bantuan terhadap mereka pun akan lebih sulit. Lebih sulit. Deteksi mereka pun Karena lebih sulit. kita tidak tahu nanti ketika sudah parah baru ada informasi karena media mencium, ya kan begitu. Jadi kerjasama ini sebenarnya memang dibutuhkan, bukan hanya pemerintah, tapi swasta yang menempatkan mereka ini tolong dibuatkan yang betul-betul nyaman bagi calon tenaga kerja Indonesia ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Roni, Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Republik Indonesia sudah hadir. Dan tadi kita perlu melindungi diri kita, khususnya bagi Anda yang ingin berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Anda harus bisa melindungi diri Anda. Jangan sampai mengalami apa yang dikatakan tadi, surat yang salah atau tidak resmi, justru bisa terjebak dalam perdagangan.